hadis, ada muhkam dan mukhtalaful hadis, ya kan? Ada nasikhul hadis, nasikh dan mansukh. Oke, dikit ya pelajarannya. Punya bukunya semua? Yang bahasa Indonesia, kalau nggak punya bahasa Arab. Antum punya buku. Taisir ini antum mesti punya ya. Kalau nggak bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Beli. Telat harusnya antum beli kalau sekarang. Karena kalau sekarang udah terlambat 1 semester. Kan semester 1 kita belajar mustalah hadis juga. Ya kan? Sayang kalau udah lewat. Karena ini akan masih ada dua mata pelajaran ulumul hadis lagi. Ada ulumul hadis 3 dan 4. Artinya kalau beli sekarang masih lumayan lah dapat 3 semester kan. Ya. Karena kalau enggak, sekarang mungkin antum masih bisa mengikuti pelajarannya enggak banyak. Nanti kalau ulumul hadis 4, itu banyak banget pelajarannya. Dan enggak pernah selesai itu. Yang ulumul hadis 4 itu. Nah, ini yang kutunggu-tunggu. Nah, karena saya tahu kalau saya di sini itu enggak bikinin kopi. Syukron akhi. Jazakallah. Wa zawajakallahu bikron. Yang masih bujang, amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dimulai? Sudah mulai? Sudah mulai. Ya. Ntar diedit ini. Baik, taksimu khabari al-ahad. Pembagian khobar ahad. Kemarin sudah kita bahas tentang khobar atau hadis mutawatir dan hadis ahad. Ya. Ada mutawatir ma'nawi, ada mutawatir lafzi. Ya. Kemudian khobar ahad ada 3. Masih ingat? 1 masyhur, 2 gharib, 3 aziz dulu baru gharib. Aziz diriwayatkan oleh 2 orang di setiap tingkatannya dan gharib. Hadis gharib. Ya, kalau mutawatir tentu nggak perlu dibahas. Ya, sahih atau tidak sahihnya. Karena itu yastahilu tawatu'uh malal kadhibi. Mereka itu nggak mungkin bersepakat dalam kedustaan. Sehingga udah pasti benar. Karena mutawatir itu harus di setiap darajahnya, di setiap tobakohnya itu harus lebih dari 10 orang. Termasuk yang mutawatir ma'nawi, lafalnya nggak ada tapi maknanya mutawatir. Seperti apa? Mashu al-khufain, mengusap khufain. Secara lafzi dia ahad tapi secara maknawi dia mutawatir. Termasuk berdoa dengan mengangkat tangan, itu tafsir itu adalah mutawatir ma'nawi. Ya. Secara lafzi dia tidak mutawatir tapi secara maknawi setiap orang diperintahkan untuk mengangkat tangan, itu mutawatir ma'nawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta ma'fu ya akhi. Masmuh lidukhul. Maka khabar ahad baik masyhur, aziz, gharib berpotensi ya untuk bisa diperiksa apakah dia sahih ataukah tidak sahih. Jadi membagi hadis sahih sama tidak sahih itu juga enggak tepat. Karena ada hasan di dalamnya. Nah, di antaranya itu ada hasan ya. Sahih, hasan, dhaif ya kan. Bukan sahih mah dhaif doang ya kan. Sekarang kan kita tanyakan gini, sahih enggak tuh hadisnya? Dhaifnya hadisnya. Padahal ada hasan ya kan. Ada Hasan Al-Banna, ada Fuad Hasan. Hasan Basri itu. Ada hasan ya kan. Enggak selalu tidak sahih, tidak dhaif, ada hasan ya kan. Ya jangan-jangan hasan gitu kan. Dan hasan itu bisa jadi berangkatnya adalah dhaif banyak ya kan. Jadilah hasan ya kan. Nah, sehingga ya dilihat dari ya kuwatihi wa dha'fihi ya kan. Kuatnya hadis ahad atau lemahnya hadis ahad itu ada 2, maqbul dan mardud. Maqbul tadi sahih dan hasan, mardud itu yang dhaif ya kan. Kalau dhaif nanti ada pembagian lagi. Kalau dia banyak masuk dalam kategori hasan li ghairihi dan itu yuhtaju bihi, bisa dijadikan hujjah, atau dhaif dalam fadhailul a'mal. Dhaif memang dhaif, tidak ada penguat yang lainnya.
Dhaif, mungkin hadisnya satu-satunya dhaif. Tapi babnya adalah bab fadhailul a'mal, bukan masalah akidah, bukan masalah syariah, fikih. Maka dia bisa diamalkan dengan beberapa syarat. Dhaifnya tidak terlalu, ya kan? Tidak terlalu itu bukan termasuk mungkar, ya kan? Bukan termasuk maudhu, bukan termasuk apalagi yang dhaif yang parah-parah itu kan. Ya kan? Tapi kalau dhaifnya karena terputus satu sanad itu kan dhaif yang ringan, ya kan? Apalagi cuman mursal, hadis mursal itu yang tidak menyebutkan sahabat dari tabi'in langsung pada nabi, ya kan? Nah itu walaupun dhaif, tapi kalau babnya fadhailul a'mal, ngajak beramal, ya kan? Dan di situ disediakan keutamaan-keutamaannya, ya kan? Maka itu diperbolehkan untuk dipakai walaupun dhaif. Pertemuan sebelumnya sampai ini kan dari definisi hadis sahih ada 5 penjelasan. Emang udah masuk kemarin. Penjelasan tentang yang ada penjelasan dari 5 syarat hadis sahih. Oh, 5 syarat. Udah itu. Udah, berarti masuk ke contoh udah. Oh, contoh. Antum kalau mau contoh sahih antum baca Sahih Bukhari dan Muslim. Biasanya Bukhari dan Muslim itu sahih gitu kan. Ya 99% lah gitu kan. Ya. Ada di dalamnya catatan, tapi ya tidak sepakat para ulama ya kan tentang catatan itu. Tapi yang benar adalah Imam Bukhari sudah betul-betul menjelaskan. Apalagi antum baca di atasnya Sahih Bukhari dan Muslim. Antum tahu selain Al-Qur'an ada di atasnya Sahih Bukhari dan Muslim. Yaitu namanya Al-Lu'lu'u wal Marjan. Fi mattafaqu alaihi asy-syaikhan. Hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Itu kan di atasnya Bukhari, di atasnya Muslim. Iya namanya kitabnya Al-Lu'lu'u wal Marjan. Fima ittafaqu alaihi asy-syaikhan. Antum mau belajar itu? Silakan jadi akhwat. Di asrama pesantren akhwat itu belajar itu. Mengkaji kitab Al-Lu'lu'u wal Marjan. Nah, ini disebutkan Bukhari hadisnya contohnya adalah hadis Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari. Antum harus tahu bahwa Imam Bukhari itu selain punya Sahih Bukhari punya Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Ya tentu tidak seperti Sahih Bukhari di situ, ya kan? Ya, di situ perlu ada tinjauan-tinjauan hadisnya, ya kan? Karena itu kalau Sahih Bukhari itu sudah diseleksi betul, ya kan? Beda dengan Al-Adabul Mufrad. Kalau antum ingin tahu mana hadis, kadang-kadang hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ada namanya hadis yang tidak diriwayatkan Imam Bukhari, namanya Imam Bukhari Muslim, namanya Al-Mustadrak lil Imam Al-Hakim. Jadi Al-Hakim itu menulis kitab Al-Mustadrak, kumpulan hadis juga yang tidak diriwayatkan Bukhari dan Muslim, itu kebalikannya, ya kan? Ada yang disepakati, ada yang masing-masing, ada yang tidak ditulis. Contohnya di sini adalah Sami'tu Rasulullah qara'a fil maghribi bitur. Nabi membaca surah At-Tur dalam sholat maghrib. Surat At-Tur. Ini hukumnya sunnah atau tidak sunnah? Ya. Apa yang dipilih oleh Nabi itu sunnah atau tidak sunnah? Oh, nggak sepakat begitu. Ya sunnah. Tapi masalahnya justru adalah antum nggak pernah melaksanakan sunnah ini. Ada di antara antum yang pernah mendengar nih, sholat maghrib baca surat At-Tur. Ya. Nah, satin. At-Tur tuh nggak banyak, cuman berapa itu? Cuman 49 ayat. Artinya kalau dibagi 2 rakaat itu kan cuman 25 ayat. Ya kan? Kurang lebih 1 rakaatnya itu satu halaman setengah. Nggak panjang sebenarnya.
Tapi kan sunnah ya akhi, Nabi milih sholat maghribnya pakai atur. Antum mau pakai yang lain, ya kan? Zamannya orang tua bulurannya mempelek pacaran. Saya bawa anak Ustaz. Ya kan sholatnya di setiu. Iya. Jadi ini ayat pilihan. Lihat antum ketika menyaksikan atau menilai hadis itu, ya kita itu seringkali mengikuti orang lain, yaitu para ulama tentang tentang referensi hadis ini sahih atau tidak. Kita belum pernah meneliti sendiri, ya kan? Alasan kita adalah, udah dibikin sahih, udah ada yang mendahulu kita mempelajari itu. Padahal dicantumkannya para perawi dalam kitab-kitab hadis itu supaya kita ikut mempelajari, ya kan? Apakah hadis ini benar-benar memiliki derajat sahih atau tidak? Yang syaratnya ada 5 kemarin tuh, ya kan? Ada muttasil sanad, artinya dari Bukhari sampai Nabi itu nggak ada terputus, ya kan? Kemudian ada adalatul rawati, secara personaliannya, ya, persona dirinya itu kan, kemampuan dirinya itu memang dia adil dulu baru dobit. Adil itu berkaitan dengan perilakunya, akhlaknya, ya kan? Itu adil. Tidak suka adil itu bukan kebalikan dolim loh. Jangan salah, ya kan? Adil itu artinya tidak berbuat maksiat, ya kan? Orang soleh, gitu kan? Orang nggak suka maksiat itu adil, ya kan? Beda dengan adil antum kalau punya istri lebih dari 1. Itu adil artinya harus memberikan secara adil kepada masing-masing istri antum, ya kan? Kalau antum istrinya masih 1 nggak bisa mempraktekkan adil itu. Ya kan? Berarti antum kategorinya masih fa'ilam ta'dilu terus tuh, fa'ilam ta'dilu itu, ya kan? Wahidatan. Ya kan? Apalagi loh yang punya 1 aja dia bilang tidak adil, apalagi dia punya. Namanya apa itu? Ya kan? Makanya buru-buru naik pangkat menjadi tidak adil. Ya kan? Jadi baru nanti adil tuh kalau memiliki lebih dari 1. Ya kan? Kalau saya udah naik pangkat tidak adil. Tidak bisa adil, ya kan? Nah, adil itu adil seimbang, ya kan? Kalau ini adil enggak, tidak berbuat maksiat, tidak suka berbuat maksiat, ya kan? Nah, ini kayaknya syarat ini aja kita nggak ada yang lulus ini, ya kan? Adil ini kayaknya kita nggak ada yang lulus nih kalau adil menurut hadis, ya kan? Karena nonton jogetan mulu di TikTok soalnya. Yang kenceng itu udah biasa, pemain soalnya. Nah iya makanya aktornya. Kemudian kan ada dobit, apalagi dobit ulangan aja nilainya nggak sempurna. Dobit itu hafalannya kuat, ya kan? Agak lupa-lupa itu kan. Catatannya kuat, hafalannya kuat, nggak kelibet-libet, nggak ketuker-tuker tuh dobit. Ya. Nah ini lihatin. Nah Bukhari mendapatkan hadis dari haddatsana. Lihat haddatsana, kata haddatsana. Haddatsana itu menunjukkan dia muttasil. Karena haddatsana itu langsung tatap muka. Dia ngomong sama saya, gitu. Ya kan? Itu berbeda dengan kalau menggunakan redaksi kola. Kola itu nggak selalu dengar langsung. Ya kan? Karena kutipan itu ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Ya. Ada yang langsung dengar, ada yang enggak. Maka ciri-ciri dicurigai di situ ada keterputusan itu kalau menggunakan kata kola, ya kan? Atau anin. Kalau anin nabi itu anin nabi, ya kan? Anin nabi. Tidak ada haddatsana, tidak ada sami'tu. Itu dicurigai sahabat ini nggak dengar langsung, tapi dengar sahabat yang lainnya. Namanya mursal sahabat itu boleh, nggak apa-apa. Mursal sahabat itu boleh. Jadi walaupun sahabat nggak dengar langsung dari Nabi, tapi dengar dari sahabat yang lainnya, misalnya sahabat kecil, Ibnu Abbas misalnya, langsung anin Nabi atau qala Ibnu Abbas qala Nabi, itu tandanya Ibnu Abbas nggak dengar langsung dari Nabi, tapi dengar dari sahabat yang lainnya. Tapi kalau sami'tu, nah itu dengar langsung. Dan itu sahabat dan para perawi itu nggak mungkin berbohong. Ya. Kalau dia mendengar langsung, pasti menggunakan haddatsana atau sami'tu, ya, atau sami'na. Kalau nggak dengar langsung, nggak berani dia menggunakan haddatsana atau
sami'tu, nggak berani. Kalau dia menggunakan itu, maka dia dianggap pembohong. Gitu. Nah, kita kan nggak bisa membedakan itu, ya kan? Mau dengar langsung, mau apa gitu, mau enggak. Gitu. Lihat, haddatsana Abdullah bin Yusuf. Ini berarti antum mengecek nih. Berarti salah satu gurunya Imam Bukhari itu adalah Abdullah bin Yusuf. Antum bisa itu seleksi itu. Sahih Bukhari itu berapa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Yusuf? Belum ada yang menyeleksi itu. Antum kalau meneliti, kalau jurusan hadis itu teliti begitu tuh. Berarti Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf sekian hadis. Hadisnya ini. Ya kan? Kemudian Abdullah bin Yusuf qala akhbarona. Akhbarona juga sama. Akhbarona bisa menjadi itu langsung. Akhbarona, ya, haddatsana, sami'na, itu langsung. Ya. Akhbarona, ini langsung muttasil, ya kan? Ya kan? Tapi kalau misalnya qala Malik, nah itu beda, ya kan? Akhbarona Malik. Malik ini adalah Imam Malik Muwatta itu yang madhab Imam Malik itu. Ya. Jadi ini kakek gurunya Imam Syafi'i. Jadi Bukhari mengambil dari Abdullah bin Yusuf, ya kan? Kemudian mengambil dari Malik bin Anas. Ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas ya. Kalau madhab itu Malik bin Anas, yang madhab Malik itu. Malik bin Anas. Jalurnya begitu. Karena Abdullah bin Yusuf hadisnya itu juga antum rinci lagi. Ngambil dari mana saja. Apakah semuanya dari Malik? Ada nggak yang dari yang lainnya? Bisa jadi gurunya Abdullah bin Yusuf itu tidak selalu Malik. Jalur yang lain bisa jadi, ya kan? Ini kan sebenarnya kaitannya dengan madrasah kan, ya kan? Jalurnya itu, kenapa para ulama hadis itu pada apal itu karena dia tahu jalur bergurunya itu tahu, ya kan? Jalurnya itu tahu. Ini gurunya itu ngaji di mana, ngambil hadis di mana, itu. Ya. Sehingga kalau diketahui dia ngambil hadis di guru yang dia nggak pernah belajar ke situ, itu berarti ada keterputusan, ada tadlis, ya kan? Ada disembunyikan orang lain yang tidak dicantumkan. Kemudian Ani bin Syihab. Nah, Ibnu Syihab, Malik dari Ibnu Syihab ini juga gurunya langsung. Ibnu Syihab itu adalah orang yang namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya kan? Ulama hadis. Dia adalah orang yang pertama kali membukukan hadis. Ya, orang yang pertama kali membukukan hadis. Ya, itu Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya kan? Kemudian dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari bapaknya Jubair bin Mut'im. Ya. Jadi berapa orang itu? Abdullah, Malik, Ibnu Syihab, Muhammad, dan Jubair. Ada 5 level sampai ke Nabi. Ya kan? Ini biasanya normal. Ini adalah kondisi normal. Antara Nabi sampai kepada para ulama hadis itu rata-rata segitu. 4, 5, ya 4, 5. Kalau yang agak ke bawahan lagi, ya itu bisa 7. Bisa juga 7. Ya kan? Ya, Bukhari itu punya jarak antara Nabi dengan Bukhari itu cuma 3 orang. Itu biasanya kalau seperti itu, dia ngambil dari ulama yang tua, ya kan? Yang tua ini ngambil lagi gurunya dari yang tua, ya kan? Yang tua ngambil dari yang tua. Nah, biasanya kalau tua itu memperpendek masa, ya kan? Mulai jarak, ya kan? Itu ada sulatiyat, namanya sulatiyat Bukhari. Ya. Jadi perawi yang diriwayatkan Bukhari cuma 3 orang saja. Nah, 5 ini normal, ya kan? Rata-rata normal. Ya. Ya. Kayak gini kan misalnya Bukhari bisa jadi ngambil dari Imam Malik langsung, bisa juga kan. Jadi memangkas. Ya. Muhammad bin Jubair. Muhammad anaknya Jubair, anaknya Mut'im. Mut'im ini yang antum kenal, Mut'im bin Adi. Dia nggak masuk Islam. Sampai meninggal dunia nggak masuk Islam. Ya kan? Tapi Nabi memuji namanya Mut'im bin Adi. Senang sama Mut'im bin Adi. Sampai Nabi mengatakan kalau seandainya ini dalam perang Badar itu kan punya tawanan banyak. Ya kan? Kalau seandainya Mut'im bin Adi datang ke sini meminta tawanan ini semuanya, saya kasih semua. Oh, kenapa Nabi berkata begitu? Tawanan lumayan 70 orang. Tawanan 4 Badar kan 70 orang. Tapi kalau seandainya diminta oleh Mut'im bin Adi datang ke sini, minta, saya kasih semua. Kenapa? Karena Nabi mensyukuri, ya, berterima kasih kepada Mut'im bin Adi walaupun tidak masuk Islam. Apa terima kasih Nabi? Dengan memberikan penghormatan seperti itu, karena Nabi pernah ditolong oleh Mut'im bin Adi ketika pulang dari apa namanya? Apa sih? Kalau orang mikot dari Riyadh itu apa namanya? Taif, dari Taif. Ya.
Kan di Taif Nabi dilemparin anak kecil gitu, batu-batu kan. Pulang, itu Nabi nggak bisa masuk Mekah. Yang bisa membawa masuk ke Mekah Nabi itu Mut'im bin Adi dengan membawa seluruh anaknya nantangin sama Quraisy, ya kan? Quraisy, kalian kalau berani nyentuh Muhammad ada berhadapan sama keluarga saya. Orang lain tuh Mut'im bukan keluarganya Nabi, ya kan? Ya. Makanya Nabi memberikan penghargaan tadi. Itu Mut'im. Ini anaknya masuk Islam, ya, Jubair bin Mut'im. Muhammad berarti cucunya, ya kan? Ya, cucunya Muhammad mengambil hadis dari bapaknya yaitu Jubair. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ya kan, bapak anak itu tidak sedikit mereka adalah dua ulama atau ulama yang ya sama-sama ulama, ya kan. Jadi orang tua itu mesti mendidik ya, anaknya, ya kan, dan berguru kepada bapaknya seorang anak itu. Nah, qala sami'tu Rasulullah. Jadi Jubair bin Mut'im ini kemudian mengatakan saya dengar Rasulullah qara'a fil maghribi bitur. Ini matannya qara'a al-maghriba bil fil maghribi bitur. Ini saya mendengar waktu maghrib itu Nabi membaca surah At-Tur. Nah, hadis ini sahih. Sanadnya muttasil. Karena semua perawi mengambil hadis ini dari syekhnya, ya, langsung, ya kan? Tidak ada yang sembunyikan. Ya, memang itu murid guru, ya kan? Ya. Kemudian wa amma an Anah Malik, kan ada an Anah itu, an Malik, ya kan? An Ibnu Syihab, an Muhammad, an Abihi, itu kan an Anah, ya kan? An Anati Malik wa Ibnu Syihab wa Ibnu Jubair fa muhmulatun 'ala al-ittisal. Dari an Anah tidak selalu termasuk qala tadi tidak selalu kemudian divonis itu terputus, tidak. Tapi ada dua kemungkinan. Ya. Muttasil juga boleh menggunakan an, boleh menggunakan qala, ya kan? Yang tidak muttasil juga bisa menggunakan an, bisa. Makanya tadi kan ada indikasi, bukan pasti, ya kan? Ada indikasi dia terputus kalau menggunakan an. Indikasi, tapi tidak bisa dipastikan. Kenapa mereka dipastikan bahwa walaupun menggunakan an tapi tetap muttasil? Karena orang-orang itu secara personanya bukanlah mudallis. Bukanlah orang yang suka menyembunyikan gurunya. Mudallis itu. Seperti saya mendengar langsung dari Pak Taufik. Ya kan? Maka saya bukan orang terkenal yang orang-orang yang terkenal meniadakan perawi. Pak Taufik kita hilangin langsung dari gurunya. Itu mudallis, ya kan? Memutus. Padahal saya nggak pernah dengar dari gurunya Pak Taufik, tapi dari Pak Taufik. Seorang mudallis itu hilangin satu, ya kan? Dengan beberapa alasan, misalnya Pak Taufiknya dikit hadisnya atau kurang pesonanya, ya masih ada masih ada dusta, masih tidak dobit misalnya. Kadang-kala gara-gara itu dia hilangin gurunya, langsung ke kakek gurunya. Tuh. Nah, orang-orang ini baik Imam Malik bukanlah seorang mudallis. Ibnu Syihab apalagi. Yang tadi kita katakan ulama hadis pertama yang menulis hadis. Nggak mungkin dia mudallis. Dan seterusnya. Kalau udah sampai sahabat, nggak usah dilihat mudallis atau tidak. Jadi Jubair bin Mut'im, kalau antum sudah sampai sahabat Jubair bin Mut'im, dia adalah seorang sahabat, selesai. Nggak perlu dicek dobitnya, nggak perlu dicek adilnya, nggak perlu dicek yang lain-lainnya. Kenapa? Karena yang sudah ngecek Allah. Allah sudah ngecek sahabat itu. Radhiyallahu anhum wa radu an. Enggak mungkin Allah meridhai orang-orang yang tadi enggak dobit, enggak adil gitu kan. Sehingga sahabat itu menurut ya, mayoritas ulama adalah udul. Makanya ada judul namanya Adalatus Sahabah. Sehingga antum harus ngecek ini sahabat itu kan enggak. Dari mana? Kalau antum ngecek ini sahabat itu bukan, itu di kitab misalnya Al-Isobah fi Tamyiz Sahabah. Al-Isobah fi Tamyiz As-Sahabah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Atau Usudul Ghabah karena karangan Ibnul Athir. Itu ada tercantum semua biografi sahabat. Misalnya antum ragu-ragu nih, Jubair bin Mut'im ini sahabat atau enggak? Cek di situ. Termasuk sahabat atau enggak? Kalau sudah termasuk sahabat, enggak usah dicek adil atau enggak, dobit atau enggak. Walaupun sahabat ini kemudian memursalkan sahabat yang lainnya, tidak menyebutkan sahabat yang lainnya, tetap bisa diterima. Tuh. Beda dengan level yang ada di bawahnya.
Kemudian yang kedua adalah kenapa disebut dengan sahih? Li'anna ruwatahu udulun dobitun. Semuanya adil, sudah dicek satu persatu, ya kan? Satu persatu itu sudah dicek, ya kan? Nah, kalau selain sahabat ya ada kitab yang lain, ya kan? Misalnya Asyar fi Alamin Nubala. Ya. Itu ada perawi-perawi hadis itu di situ disebutin. Antum cari nih, siapa sih Abdullah bin Yusuf? Cari Asyar fi Alamin Nubala. Itu ada. Oh, ternyata dia menurut para ulama hadis dia adalah fiqh. Demikian pula Imam Malik nggak usah dicek. Udah terkenal, Imam Mazhab itu kan udah terkenal, ya kan? Banyak biografinya. Ibnu Syihab juga sama. Yang belum berarti Muhammad bin Jubair. Ini adalah seorang tabi'in Muhammad bin Jubair. Nah, itu juga sama aja di Syiar Alamin Nubala atau antum kalau mau baca kalau dia termasuk yang ulamanya, termasuk orang yang terkenal, biasanya ada di Suwar min Hayati Tabi'in. Suwar min Hayati Tabi'in itu ada kitab Suwar min Hayati Tabi'in. Kemudian wali annahu ghairu syadz idlam yu'aridhu huwa man huwa ma huwa aqwa minhu. Hadis ini tidak ada syadz karena tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Ya, Sahih Bukhari kan udah kuat. Ya kan? Kalau ada yang lebih kuat daripada itu adalah muttafaqa alaihi syaikhon dan tidak bertentangan. Ya tidak bertentangan. Kalau seandainya seakan-akan bertentangan berarti itu variatif. Namanya sholat maghrib kadang kala atur, kadang kala yang lainnya. Gak bisa dibenturkan. Ini hadis ini Nabi nggak baca atur. Lah emang sholat maghribnya cuma sekali. Kan berkali-kali. Ya kan? Namanya variatif. Ya kan? Kemudian wali annahu laisa fihi illatun minal ilal. Tidak ada illah dari matan itu, tidak ada illat yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Kan nggak ada pertentangan. Ya kan? Tidak ada illat. Hukmuhu wujubul amali bihi bi ijma'i ahli hadis. Wajib diamalkan, wajib bisa diamalkan. Ya kan? Wujubul amali bihi. Wajib itu ya artinya bukan kemudian dimaknai wah itu harus wajib baca atur enggak. Jadi wajib diamalkannya, ya kan? Artinya ya kan, tidak ada larangan untuk mengamalkannya. Dan itu bahkan menjadi satu sunnah. Ya, bisa kalau kita ingin betul-betul menghidupkan sunnah, ya ini contohnya, ya kan? Sesekali baca, ya, dengan masyarakat yang tidak majmu, ya, misalnya di pesantren, ya kan? Atau di masyarakat yang sudah paham Islamnya, komit Islamnya, udah terbiasa sholatnya lama-lama, ya kan? Ya. Saya dulu pertama kali datang ke Jakarta, yo bingung kok bacanya panjang-panjang. Kalau ada baca sabihis saja udah kita bingung, karena biasanya kan kulha kulhu aja. Ya. Yang baca pokoknya dari surat ad-duha itu udah panjang banget, ad-duha itu udah paling panjang itu kan. Sampai terakhir itu kan. Ya. Ya. Jadi kadang-kadang zikirnya lama, sholatnya sebentar. Zikirnya lebih lama daripada sholatnya. Ya, kan? Kemudian wa man yu'tadu bihi minal usulin fuqaha dan juga disepakati oleh orang-orang ahli usul fikih dan orang-orang ahli fikih. La yasaul muslima tarkul amali bihi, enggak ada potensi seorang muslim boleh meninggalkannya, enggak ada pintu seorang muslim boleh meninggalkannya. Ya, masalahnya kita malah justru kebalikannya, ya kan? Belum pernah mengamalkan ini. Tapi kemudian ada sebuah istilah namanya hada haditsun sahih, hada haditsun ghairu sahih. Ya. Ini banyak juga pembahasannya sahih doang. Hada, tentu yang mengucapkan hada haditsun sahih ini adalah seorang muhakkik. Ya. Seorang muhakkik. Imam Bukhari sendiri tidak menyatakan hada haditsun sahih gitu kan. Nggak ada kalimat situ. Yang suka ada itu adalah Tirmidzi. Tirmidzi suka mengomentari hadisnya. Ada haditsun sahihun gharib gitu kan. Tapi kalau Bukhari udah cantumin gitu aja. Ya kan? Tapi kalau ada ulama yang lain, misalnya Al-Imam Al-Albani atau Syuaib Al-Arnaud, itu kan muhakkik termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya, atau Ibnu Hajar Al-Haytami misalnya, mengatakan ada haditsun sahih, ada haditsun ghairu sahih. Itu apa maksudnya? Nih. Al-muradu biqaulihim hadza haditsun sahih. Kalau
Yang dimaksud dengan perkataan para ulama tentang ucapan hada haditsun sahih artinya adalah anna syuruta al khamsata as-sabiqata qad tahaqqaqat fihi. Itu maksudnya. Bahwa 5 syarat yang ada di depan itu semuanya terpenuhi. 5 syarat, 5-5-nya terpenuhi. Jadi kita ini enak sudah disajikan. Ini hadis sahih, ini hadis ghairu sahih tanpa harus meneliti. Kalau ulama dulu neliti, ya kan? Nelitinya ya melalui 5 komponen tadi. Ya. Lihat mutasilnya dulu, cek ini muridnya bukan, ya kan? Cek persona satu-satunya, apa kata ulama tentang dia satu persatu. Jadi seperti itu, ya kan? Kemudian dobit atau tidak, ya kan? Kalau muda dobit, tapi kalau udah tua enggak dobit. Ada kan khaffa dobtuhu nanti keluar dari sahih menjadi hasan disebabkan karena apa? Sudah berkurang kedobitannya, hafalannya sudah mulai berkurang, ya kan? Itu kalau udah tua. Kalau kita kan dari muda emang udah enggak dobit. Apalagi udah tua, pikun. Kalau ulama itu dia dobit, mudanya dobit. Nanti kalau dia di atas 65, 70 itu udah mulai berkurang hafalannya. Ya kan? Itu namanya khafadhabtuhu. Kalau dia mendapatkan hadis pada saat itu, ya kan? Sudah khafadhabtuhu itu berubah menjadi hasan li dzatihi. Ya kan? Khafadhabtuhu. La annahu maqtu'un bi sihhatihi fi nafsil amri. Tidak bisa dimaknai bahwa hadis ini dipastikan kesahihannya. Jadi sahihun, ada haditsun sahih, ini adalah bahwa 5 syarat itu terpenuhi. La maqtu'un bi sihhatihi fi nafsil amri. Ya. Tidak bisa dipastikan kesahihannya. Ya kan? Karena apa? Li jawazil khata'i wan nisyani 'ala thiqati. Ijawazi al-khata'i wan nisyani ala at-thiqati. Karena ada kemungkinan orang yang kemarin yang dulunya thiqah itu juga bisa jadi lupa. Ada lupa kan, namanya juga manusia. Lupa. Makanya kadangkala satu hadis perawinya sama tapi redaksinya beda. Ya. Bukhari nih, ya kan? Jalurnya sama, Bukhari, Muslim misalnya. Ujungnya sama-sama misalnya Abu Hurairah misalnya. Itu yang diperoleh Bukhari dengan Muslim itu beda redaksinya. Itu kadang-kala begitu. Kenapa? Li jawazi al-khata'i wan nisyani. Yo. Kayak antum aja 5 orang nih. Kita ngomong, jangankan berkata-kata, 5 kata aja nanti di belakang sana udah beda. Ya kan? Apalagi hadisnya panjang. Ya kan? Panjang banyak pula gitu kan. Dihafalin ya kan, bukan diketik, bukan copy paste. Nah, zaman dulu kan nggak ada copy paste. Ya kan? Kalau copy paste nggak ada yang salah, ada copy paste ya. Ini kan talaki dihafalkan ya kan, bukan ijazah. Ijazah itu nih kamu riwayatkan pakai buku begitu kan. Bukan begitu. Dihafalan. Baru dituliskan Ibnu Syihab. Nah, Ibnu Syihab sampai ke Nabi itu, Ibnu Syihab ke Nabi itu sekitar ada 2 perawi kan, tabiin dan tabi'in. Ibnu Syihab kan tabi'in, ya kan? Kan belum ada yang ditulis, semuanya ada di sini, ya kan? Yang ditulis dikit-dikit lembar-lembaran gitu kan. Sebagian sahabat punya tulisan, sebagian banyak tidak. Jadi kalau begitu aja bagaimana Islam menyeleksi hadis, padahal pembukuannya itu berjarak sedikit. Cuman 2 generasi saja baru ada pembukuan. Apalagi Injil yang ditulis baru tahun 300 Masehi. Jarak dengan Nabi Isa udah jauh banget. Udah berapa generasi itu. Kalau 300 tahun itu kira-kira zamannya siapa? Imam Bonjol kali ya. Wah, antum aja nggak pernah menerima satupun perkataan Imam Bonjol yang antum meriwayatkan. Antum hanya mendapatkan ya kan tulisan, ya kan. Tapi perawinya siapa kan nggak tahu. Ya kan? Nah, antum kalau 300 tahun yang lalu kira-kira antum ketemu sama siapa? Antum sama bapak antum masih 1 abad. Antum sama kakek antum masih 1 abad. Kakek antum itu, bukan kakek antum itu. Kakek antum itu biasa lahirnya tahun 1900-an, ya kan?
Jadi satu abad itu 3 generasi. Artinya kalau 300 tahun kan 9 generasi. 9 generasi artinya bapak, kakek, ya buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, gedebok pisang. Iya kan? Dan antum nggak tahu, antum buyut aja udah nggak tahu coba. Siapa yang nggak tahu buyutnya? Kalau kakek tahu. Antum siapa namanya? Torik bin kakek. Lu kakeknya lupa. Iya belum pernah ketemu tidak harus lupa nama kan? Minimal itu buyut. Supaya antum kalau antum ketemu buyut berarti anak antum tahu canggahnya. Cucu antum masih hidup kan? Cucu antum dapat tahu warengnya. Kalau saya tahu buyut saya, Maftuh bin Asmuni bin Abdul Manan bin Sarni. Nah, Sarni setelah itu saya nggak tahu canggah saya tuh. Tapi anak saya kan tahu canggahnya Sarni. Ya kan? Cucu saya nanti juga tahu siapa warengnya Sarni itu. Nah, antum harus cari itu, mumpung bapak antum masih hidup. Ya kan? Kalau antum nggak tahu buyut antum, bapak antum pasti tahu kakeknya. Ya kan? Kalau kakek antum masih hidup, tanya. Ya kakek siapa? Kakeknya kakek siapa? Kakeknya kakek itu adalah canggah antum itu. Siapa yang masih punya kakek ini? Antum datang ya kakek antum, wajib itu. Antum telepon kalau perlu. Kek, bapak kakek namanya siapa? Kakeknya kakek siapa namanya? Kalau bisa buyutnya kakek siapa namanya? Antum tahu uduk-uduk antum. Kakeknya kakek. Jadul jad. Kan Nabi kan mengajarkan kepada kita, ya kan? Nabi itu kan sampai Adnan aja hafal, ya kan? Dan para ulama mengatakan begini, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk bersilaturahim, dan silaturahim itu tidak mungkin bisa dilaksanakan tanpa kita melalui nasab, melalui pengetahuan tentang nasab, maka mencari ilmu tentang nasab itu hukumnya wajib. Sahabat paling utama itu Abu Bakar. Apa yang membedakan dia? Dia adalah alimun bil ansab. Dia paling pintar dalam masalah nasab. Nggak ada yang ngalahin tuh. Abu Bakar tuh. Ya kan? Jadi antum di keluarga antum orang yang paling paham tentang nasab keluarga antum. Antum cari tuh. Nah, itu kelebihan para ulama dulu. Jadi berikutnya wal muradu biqauli hadza haditsun ghairu sahih. Kalau ada yang mengatakan seorang ulama hadza haditsun ghairu sahih. Kalau haditsun sahih enggak perlu ditanya sebabnya apa. Enggak perlu ditanya. Kalau ada ulama bukan antum yang ngomong. Antum kan cuma menceritakan doang. Kalau ada ulama seperti siapa namanya Syekh Albani, Syuaib Al-Arnaud, Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan komentar atau ulama-ulama hadis yang lain memberikan komentar ya kan. Hadza haditsun sahih, enggak usah dicari ya, sahihnya kenapa? Enggak usah. Tapi kalau disebutkan hadza haditsun ghairu sahih, harus disebutkan cacatnya di mana. Jadi kalau antum misalnya memberikan rekomendasi pada orang, ini orangnya baik, enggak usah ditanya kebaikannya di mana. Tapi kalau antum menjarah orang, itu akan mentakdil kan? Mentakdil orang enggak usah ditanya di mana letak keadilannya. Tapi kalau antum menjarah orang, ya kan? Mencela orang, menjelekkan orang, antum harus bisa menyebutkan kejelekannya di mana. Sama ulama hadis juga gitu. Ini hadisnya tidak sahih, harus dijelaskan tidak sahihnya di mana. Apakah tidak mutasil, ya? Apakah tidak dobit atau yang lainnya? Harus itu. Makanya hati-hati antum kalau mencela orang, antum harus bertanggung jawab di mana titik kesalahannya, ya kan? Lebih baik muji-muji, ya kan? Tapi yang tidak perlu dipuji, yang nggak usah dipuji, ya kan? Ya. Makanya pujian itu mencerahkan hati. Maka anjuran bagi para suami itu selalu memuji istrinya, ya kan? Walaupun antum tidak puas, makanannya nggak enak, ya antum puji, masya Allah istriku, ya kan? Ya, rajin masak, ya kan? Ya. Baru satu aja udah rajin masak, udah enak banget, bahagia pun apalagi dua, tambah bahagia. Maka yang disebut dengan hadza haditsun ghairu sahih annahu lam tatahaqqaq fihi syurutus sihhati al-khamsati sabiqah kulliha aw ba'diha. Bila
syarat-syarat yang 5 itu tidak terpenuhi, semuanya atau sebagian saja, walaupun satu nggak terpenuhi, maka dia sudah tidak sahih. La li'annahu kadzibun fi nafsil amri, tidak bisa kemudian langsung divonis, oh ini pendusta. Hadisnya diriwayatkan oleh seorang pendusta, karena itu salah satu bagian daripada penyebab dari hadis tidak sahih, kadzib itu. Dan ketika kita mengatakan si fulan kadzib, itu nggak bisa tanpa ada referensi. Antum kalau belajar biografi para ulama itu ada poin namanya fanaul ulama alaihi. Pujian para ulama kepadanya. Kalau tazkiyah para ulama itu kok jelek berarti dia jelek. Ya kan? Jadi kita hanya mengekor saja ulama yang memberikan komentar. Kalau ada perbedaan yang satu bilang thiqah, yang satu tidak bilang thiqah, nah itu kita posisinya juga harus tengah-tengah juga. Tidak bisa memastikan ini tidak thiqah. Ya kan? Karena perbedaan itu ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar. Kadang-kadang kan kita enggak, kita pilih salah satunya yang mengatakan tidak thiqah. Sementara yang lain yang mengatakan thiqah tidak kita pakai. Ya kan? Sehingga kita tidak adil di situ dalam memilih. Ya kan? Kecuali kalau memang dari dua itu ada yang lebih dipercaya daripada yang lainnya. Siapa yang ngomong? Tapi kalau yang ngomong udah para ulama, mereka pandangannya beda-beda tentang mentikohkan orang ataukah tidak, itu bisa menyebabkan perbedaan antara tikoh dan tidak tikoh. Li jawazi isobati man huwa kathirul khoto. Kenapa kita tidak boleh mengatakan langsung dia adalah seorang kadzib? Karena ada kemungkinan orang yang bersalah, orang yang salah dalam meriwayatkan hadis itu bisa ada kemungkinan isobah benar. Ya. Bisa benar, ada benarnya. Ya. Ada kemungkinan begitu. Hal yuhram fi isnadi annahu asahul asanid mutlaqan. Apakah hal yujzam fi isnadi annahu asahul asanid mutlaqan? Apakah boleh, ya kan, mengatakan bahwa sanad ini adalah sanad yang paling sahih secara mutlak? Sanad itu artinya gini, apakah jalur ini adalah yang paling sahih? Boleh nggak mengatakan begitu? Jalur ini. Jadi hadis itu ada jalur-jalurnya. Tapi walaupun panjang ya, walaupun panjang, bercabang-cabang. Apakah boleh memastikan bahwa ini adalah yang paling lurus di sini, ya kan? Paling sahih itu di sini, jalur sini. Semua hadis yang melalui jalur ini udah pasti sahih. Gitu. Jadi para ulama hadis itu mempelajari jalurnya itu, ya kan? Ya. Kayak kita kan sering tuh mendengar, ya kan? Si guru ini belajarnya dari pesantren ini turunan dari sini, ini turunan sini. Ya. Nah, jalurnya dari situ. Cuman kan kalau dulu bukan pesantren, kalau dulu kan perorangan. Ya, belajarnya itu perorangan. Nah, nama halakohnya, nama pesantrennya itu adalah nama pesantren gurunya, ya kan? Ya, halakohnya si fulan gitu. Ya kan? Nah, al-mukhtar annahu la yujzam fi isnadin annahu asahhul asanid mutlaqan. Pendapat yang dipilih, pendapat yang benar adalah ya, tidak boleh memastikan bahwa sanad ini paling sahih. Karena bisa jadi yang lainnya, dari jalur yang lainnya juga bisa jadi ada yang sahih juga, enggak satu-satunya, gitu kan. Kemudian itu al-mukhtar. Itu alasannya li'anna tafawuta marati bisihhati mabniyun ala tamakkunil isnadi min syurutis sihhah. Artinya perbedaan, tafawut itu perbedaan. Derajat kesahihan, ya, derajat kesahihan itu sangat didasarkan pada ya, syarat-syarat kesahihan sanad itu sendiri. Maksudnya level-level sanad itu dipengaruhi betul oleh masing-masing persona daripada orang-orang itu. Sehingga dari mungkin level 1 di sini sahih, ya kan? Di sini enggak, level 2 di sini enggak, di sini sahih gitu, ya. Atau sama-sama sahih, sama-sama thiqah, tapi bisa jadi mereka tafawut berbeda, ya kan? Bisa jadi semuanya thiqah semuanya, tapi ada yang authaq yang lebih thiqah, ada yang cuma thiqah.
Ya kan level orang itu beda-beda. Kayak antum belajar di sini misalnya, kan nilainya beda-beda. Ya kan kedobitan antum kan beda-beda, kefikon antum juga beda-beda. Ya kan? Jadi ada yang sikohnya level tinggi, ada yang sedang gitu kan. Kemudian wayang duru tahaqququ a'la darajat fi jami'i syurutis sihhah, dan sangat langka memastikan bahwa derajat kesahihan itu meraih derajat paling tinggi. Langka sekali kemudian ada satu jalur sanad yang kemudian meraih level paling tinggi itu. Langka. Berarti kan ini guru ini top nomor 1, nomor guru atasnya top nomor 1, berikutnya top nomor 1. Itu kan susah, ya kan? Mungkin level 1 gurunya Bukhari top nomor 1, tapi di atasnya dia mungkin bukan. Bisa jadi murid itu lebih top daripada gurunya, ya kan? Rubba hamili fikhin aw'a min man sami'ahu, ya kan? Bisa jadi orang yang cuma membawa hadis, ya kan? Itu akan memberikan hadis itu kepada orang yang lebih pintar, muridnya. Karena tugas perawi hadis itu hanya meriwayatkan. Tugas perawi hadis itu hanya meriwayatkan, menyampaikan. Ini ngomongnya begini, titik. Tapi ada yang lebih pintar daripada itu, tidak hanya meriwayatkan, tapi mengolah, ya kan? Mengolah daripada nas itu menjadi sebuah produk hukum. Seperti misalnya, gurunya Imam Syafi'i dengan Imam Syafi'i, kalau boleh kita katakan adalah pintaran Imam Syafi'i, ya kan? Tidak semuanya, artinya ada. Misalnya gurunya Imam Waqi saja misalnya. Waqi gurunya Imam Syafi'i kan Imam Waqi. Ya, secara fikih, lebih fikih mana? Lebih fakih mana antara Syafi'i dan Waqi? Lebih fakih Syafi'i. Artinya Waqi itu hanya hamilu fikhin, pembawa fikih. Pembawa fikih itu artinya pembawa hadis, ya kan? Yang kemudian diberikan kepada orang yang lebih fakih, yaitu Syafi'i. Ya, Ibnu Syihab sama Imam Malik kan, Ibnu Syihab memang kan guru sama murid itu kan. Lebih fakih mana? Malik, ya kan? Ibnu Syihab tugasnya adalah cuma mindahin hadis doang. Ya, saya dapat guru saya begini, saya pindahin ke situ. Ya. Ya. Sama dengan sama-sama hafal Quran, ada yang ahli fikih, ada yang cuma hafal Quran, ya kan? Nggak tahu fikih atau tidak tahu bagaimana menyimpulkan hadis ayat dalam fikih dalam ayat. Kan ada yang begitu, ya kan? Kayak begitu. Ya. Apalagi kalau di daerah-daerah orang hafal aja. Hafal, antum tanya pojok mana aja hafal. Tapi ditanya apa hukum riba, nggak tahu, ya kan? Orang dia pelaku riba, ada juga, ada, ya kan? Penghafal Quran, tapi dia menghutangkan uang dengan bayaran lebih, itu kan riba. Malah aneh lagi nih di kampung saya itu, hafal Quran, imam masjid, ya kan? Matinya itu dikali, sambil membawa celana training. Kantongnya uangnya banyak, habis menang judi. Tuh, itu hamilu fikhin, ya kan? Habis menang judi, dikejar-kejar polisi, nyebur sungai, mati. Hafal Quran. Judinya itu pakai sabung ayam, ngadu ayam. Loh ada gitu, ya kan? Itu hamilu fikhin, ya kan? Ya, itu yang ya tadi tidak adil tuh. Nah, fal aula al imsaku anil hukmi li isnadin bi annahu asahul asanid. Jadi pendapat yang lebih utama itu adalah kita al imsak, menahan diri untuk tidak mengatakan ini adalah sanad yang paling bagus. Ya kan? Jangan mengatakan begitu ya. Jangan mengatakan oh ini sanadnya paling bagus di sini nih gitu kan. Ya, karena bisa jadi ada sanad yang lainnya yang tidak jauh berbeda. Wa ma'a hadza, namun demikian faqad nuqila an ba'dil a'immah, ada sebagian ada sebagian pendapat dari para ulama, dari imam hadis mengatakan tentang bahwa sanad ini adalah sanad yang paling sahih. Ya. Ini menunjukkan bahwa tidak semua perkataan ulama itu diambil. Sebagian ulama mengatakan, sanad paling sahih sanad ini loh, ya kan? Tapi pendapat yang paling mukhtar, yang al-aula adalah jangan mengatakan itu. Wa dzahir anna kulla imamin rajjaha ma qawiya indahu. Wa dzahir, dan nampaknya, ya kan? Nampaknya setiap imam itu mengunggulkan sanad yang sahih menurut dirinya.
Menurut dirinya sanad yang sahih ini, ya kan? Tapi menurut yang lainnya juga yang sanad sahih ini, gitu loh. Jadi wadhahir anna. Jadi nampaknya itu terjadi anna kulla imamin, setiap imam itu rajjaha mengunggulkan ma qawiya indahu, sanad yang kuat menurut dirinya, bukan menurut yang lainnya. Di antaranya adalah anna as-sahhaha, di antara pendapat-pendapat itu mengatakan sanad yang paling sahih adalah sanadnya dari Az-Zuhri an Salim an Abihi. Tadi enggak, ya kan? Tadi kan dari Zuhri, ya kan? Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya kan? Dari Muhammad, dari Jubair bin Mut'im. Nah, ini kalau darinya dari Salim, dari bapaknya Salim, itu yang paling sahih. Misalnya ruwiya dzalika an Ishaq bin Rahawai, ya kan? Zuhri dari Ishaq bin Rahawai wa Ahmad. Jadi ruwiya dzalika an Ishaq bin Rahawi wa Ahmad. Ini adalah pendapat Imam Ishaq bin Rahawi dan Imam Ahmad mengatakan jalur paling sahih itu adalah jalurnya Az-Zuhri. Kalau sudah sampai Az-Zuhri beres. Zuhri Salim dari bapaknya Salim. Kemudian jalur yang kedua menurut Imam Madini, Ibnul Madini dan Imam Fallas dan Imam Al-Fallas adalah jalur paling sahih adalah Ibnu Sirin dari Ubaidah dari Ali bin Abi Thalib. Jalurnya itu. Jadi Ibnu Sirin dari Ubaidah dari Ali. Kemudian menurut Ibnu Ma'in, jalur paling sahih adalah dari A'mash, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah. Di sini Abdullahnya Abdullah bin Umar, ya, itu Abdullah bin Mas'ud. Ini jalur dari sono, dari Baghdad, ya kan. Karena Ibnu Mas'ud kan tinggalnya di sono, di Baghdad, ya kan, di Syam. Jadi kalau sudah sampai pada jalurnya A'mash, lalu dia A'mash itu ngambil dari Ibrahim, dari Alqamah, ya, dari Abdullah bin Mas'ud, maka itu jalur paling sahih menurut Ibnu Ma'in. Kemudian menurut Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, ya, jalur yang paling sahih bukan Zuhri dari Salim, tapi Zuhri dari Ali ibnu Husain. Ini Ali Zainal Abidin, ya. Ali keturunan Nabi itu kan meninggal semua dari Husain, ya. Dari Husain itu kan meninggal dua kecuali Ali Zainal Abidin. Kan Husain dibunuh bersama dengan seluruh anaknya kecuali yang hidup adalah Ali Zainal Abidin. Ya, tinggal satu orang. Ya. Maka dia disebut dengan anak yatim. Makanya ada namanya hari raya yatim itu berangkat dari situ. Yang 10 Muharram kan dibunuh semua, kan tinggal menjadikan Ali Zainal Abidin menjadi yatim. Maka disebut dengan hari anak yatim tanggal 10 Muharram karena peristiwa Karbala kan 10 Muharram. Jadi sebenarnya itu ajaran Syiah itu, ya kan? Tapi ya daripada enggak menyentuh yatim sama sekali, ya kasihlah anak yatim setahun sekali. Sementara menurut Imam Bukhari yang paling sahih adalah kalau dari jalur Imam Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, itu udah paling sahih. Yang lain sahih tapi itu paling sahih. Tapi sampai sini, ya. Sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Nah. Sebenarnya ini bisa kita jadikan PR nih. Ya, cari hadis satu saja misalnya yang diriwayatkan oleh jalur-jalur itu. Oh. Kalau Imam Bukhari gampang tuh, cari yang dari Malik, ya, Nafi, Ibnu Umar, atau dari Ibnu Umar. Karena ada namanya hadis itu namanya musnad. Antum cari musnad Ibnu Umar. Musnad Ibnu Umar. Itu artinya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ke bawahnya bisa macam-macam, bisa Bukhari, bisa Muslim, bisa yang lain. Tapi puncaknya ada di Ibnu Umar. Itu namanya musnad Ibnu Umar. Saya punya itu Musnad Ummahatul Mukminin. Itu sudah saya terjemahkan, terbit di Malaysia. Saya punya menerjemahin kitab namanya Musnad Aisyah. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Itu ada, saya jual dulu di Malaysia. Berarti seluruhnya hadis yang diriwayatkan itu ada. Situ semua, nyambung dari situ. Ya, ada di situ semua. Jadi satu. Dari Kutubut Tis'ah, ya. Kutubut Tis'ah preterin dari Kutubut Tis'ah, diambil dari mana-mana jadiin satu. Musnad Aisyah. Sebenarnya itu ada di Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad itu sudah merangkum hadis-hadis dari masing-masing sahabat tadi. Jadi Abu Bakar mana hadisnya, ya kan? Umar mana hadisnya. Itu ada di Musnad Ahmad bin Hambal.
Jadi udah ada yang mungkin termasuk umpama Abu Hurairah kan riwayatnya kita 5.000 lebih lah itu ada khusus itu yang Ya 5.000 itu kan bisa jadi tidak semua diriwayatkan oleh 9 hadis tadi. Bisa jadi tidak. Bisa jadi oleh di luar 9 itu. Dia adalah yang dirangkum oleh Imam Ahmad. Kan nggak semua kemudian sampai ke Imam Ahmad. Ada juga yang enggak kan. Jadi Imam Ahmad mendapatkan hadis ini dari jalur semua para sahabat, ya kan? Jalurnya Imam Ahmad aja, jalur yang lain dia nggak ngambil. Jadi yang 5.000 itu belum tentu nggak masuk semua, kan nggak semua sampai ke Imam Ahmad, ya kan? Tapi sampai ke yang lain-lainnya. Baru jam saat pertama udah tidur, sabab al wazni kebab,